Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat racing mania semuanya, jumpa lagi di channel MJRT Racing Tuned, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Oke sahabat racing mania semuanya, seperti yang ada pertanyaan yang masuk ke kolom komentar saya beberapa waktu yang lalu, jadi minta divideokan atau minta dipitikan racikan racing untuk mendongkrak performa ya. Jadi di samping menggarap atau porting polis bagian block boring, tapi untuk bagian block boring di sini tidak saya sertakan karena garapan yang saya garap kebetulan untuk yang sekarang ini adalah bagian kruk as dan bagian head ya atau block up. Nah, di sini saya cuma akan membahas bagian ini saja. Jadi untuk kawan-kawan semuanya yang memiliki racing, khususnya yang bertanya kepada saya, semoga PT ini atau video ini yang saya buat ini bisa menjawab keinginan teman itu. Jadi racikan untuk mendongkrak performa racing. Di sini saya menggarap di bagian kruk as dulu ya. Ini kebetulan untuk kruk as teman-teman jangan melihat stang pistonnya atau connecting rod, karena ini connecting rod belum saya pasangkan nih. Karena tadinya kan ini kita lepas, karena kita menggarap bagian sini. Jadi bagian kruk as di sini kita polis, kemudian kita kasih sumpelan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kita sumpel. Nah, di bagian dalam sini, yang bagian bolong-bolong sininya kita sumpel ya. Nah, ini kita sumpel. Tuh. Jadi kruk asnya bulat total, nggak ada bolong-bolong, kita sumpel. Ini sumpelan ini menggunakan bahan alloy. Ya, kiri kanan kita sumpel menggunakan bahan alloy. Jadi bahan ini saya pakai, di samping kuat juga ringan dan tidak begitu bahaya ya, Jadi intinya kita melihat ke belakang karena pernah kejadian bagian pemberat atau bagian pemadat kompresi ini copot. Nah, jadi kalau bahan alloy ini kuat tapi nggak begitu berbahaya tuh begini. Kalau misalkan ini di kala waktu copot, jadi tidak begitu merusak bagian part mesin yang lain, karena ini nanti kalah ya, karena kalah bagian alloy ini kalah sama besi yang lain. Itu ya. Jadi di sini untuk bobot beratnya, kalau misalkan ada yang bertanya bobot beratnya, untuk bobot beratnya saya tidak begitu persis menghitung, tapi di sini saya mengikuti lekukan yang ada di kruk as saja. Jadi kita rapikan dengan lekukan yang ada di kruk as ini, kita tutup menggunakan alloy ya. Jadi kruk asnya rapi ya, tuh lihat. Jadi rapi, di sini juga rapi tuh, ini kruk asnya rapi. Jadi tampaknya seperti ini ya, kruk asnya rapi. Ini nanti kita pasangin connecting rodnya, kita bereskan. Nah, itu untuk bagian kruk as. Nah, kemudian ini bagian kop ya, bagian head cylinder. Nah, ini bagian kop di sini ada beberapa perubahan yang saya lakukan. Perubahannya, jadi ini bekas orang ya. Saya tekankan atau saya utarakan di sini, ini bekas orang. Jadi kondisinya sampai tipis seperti ini. Ya, saya mengikuti atau memperbaiki bekas orang. Jadi ini tadinya bubutannya sampai habis. Nah, sekarang pas masuk ke bengkel saya, jadi saya perbaiki seperti ini jadinya. Ya. Jadi di sini diameter pistonnya diameter kubahnya ini mengikuti diameter piston. Jadi diameter pistonnya ini menggunakan diameter 60, teman-teman. Diameternya. Kemudian untuk squeeze di sini, squeeze-nya menggunakan 14 derajat ya. 14 derajat, ini sudut kemiringannya 14 derajat. Kemudian lebarnya sendiri, karena tujuannya motor ini untuk touring dan liaran gitu. Jadi di sini saya kasih 9 mili ya lebarnya. 9 mili. Kalau misalkan teman-teman mau lebih bagus lagi di atasannya, di sini bisa dikasih 7 mili saja. Jadi agak diperkecil ini bagian squeeze-nya, dipersempit ya. Karena ini tujuannya untuk liar dan touring, jadi ya saya kasih 9 mili ya, lebih lebar jadi ini squeeze-nya.
karena mau mendongkrak dari bawah sampai atas ya. Dengan bentuk kubah jenongnya seperti ini. Kita kasih jenongnya seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itulah rubahan-rubahan yang saya lakukan untuk mendongkrak performa racking supaya lebih enak gitu digunakan. Oh ya, nah saya menggunakan ini lagi, menggunakan alloy ini lagi kembali ke Krukas. Jadi agar menjaga tidak ada getar. Nah, jadi kalau misalkan ini kita pakai bahan besi, ada juga kan yang bahan besi, ada juga yang bahan plastik. Nah, kalau yang bahan besi biasanya bobot beratnya jadi tidak sinkron, kiri kanannya harus beberapa hal yang kita perbaiki. Biasanya ada getar. Biasanya motornya enak sih enak, belayer enak, cuman motornya biasanya getar nanti biasanya. Nah, kalau getar kan kurang mantap juga digunakannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin itu teman-teman untuk racikan dongkrak untuk mendongkrak racking versi saya ini ya. Ini versi saya, versi MJRT. Dan mungkin kalau misalkan ada suhu-suhu racking yang lebih ajib lagi, kalau masih mau ngasih saran pada saya, monggo silahkan, saya tunggu sarannya, saya tunggu masukannya ya. Karena saya sama belajar juga, dan kalau misalkan ini uploadan saya ini bermanfaat, terima kasih yang sudah menonton. Silahkan di-share ke teman-teman semuanya agar kita semua bisa berbagi ya. Oke. Mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap gaskeun.